Cara mengembangkan kecerdasan kinestetik pada anak usia dini. Menurut Sujono 2010, cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik pada anak usia dini yaitu dengan cara mensimulasi kecerdasan kinestetik, antara lain menari dapat melatih dan meningkatkan keseimbangan, keselarasan tubuh, kekuatan dan kelenturan otot. 2. Bermain peran atau drama. Lebih melalui kegiatan bermain peran, kecerdasan kinestetik anak juga dapat dikembangkan karena kegiatan ini menuntut anak untuk menggunakan tubuh, seni dan berperan. 3. Olahraga seperti berenang, sepak bola, bulu tangkis, ataupun senam meningkatkan kesehatan dan gerak. 4. Melatih keterampilan fisik. Keterampilan fisik berlari, melompat, berguling pada anak salah satu dapat dilakukan dengan melalui irama, misalnya mengayunkan tangan, membungkuk, berlari dengan variasi. Aktivasi ini dapat dilakukan saat anak berusia 5-6 tahun. 5. Kecerdasan musik. Kecerdasan ini berpengaruh besar pada aspek kecerdasan lainnya, terutama logik, linguistik, dan spesial khusus dari musik klasik. Kecerdasan suka mendengarkan musik kapan saja dan di mana saja, atau suka mengkoleksi CD atau kaset musik, juga bersenandung dengan lagu dan di mana saja dan kapan saja, atau bahkan bisa memainkan beberapa alat musik, bisa membedakan musik, berbagai alat musik dan lagu, suka menonton konser musik atau film musikal, atau dengan mengidolakan pemain musik atau penyanyi. Kecenderungan lain suka bermain, bernyanyi dan memutar lagu-lagu, suka melakukan gerak irama, suka melakukan gerak yang diiringi dengan musik, menggambarkan musik, suka memanipulasi posisi musik, mencoba-coba membuat alat musik, upaya menstimulasi, menyanyikan lagu atau memutar lagu-lagu, latihan mengenal ritme, belajar bersenandung, melakukan gerak yang berirama, latihan lagu dan aksi atau operat, mendengarkan musik bersama, menggambarkan dengan musik, aplikasi teknologi. 6. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan memahami, berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Karakteristik kemampuan interaksi yang baik dengan orang lain, pandai menjalin hubungan secara sosial, maupun mampu mengetahui dan menggunakan berbagai cara saat berinteraksi, merasakan perasaan, pikiran, tingkah laku, serta harapan orang lain, mampu bekerja sama dengan orang lain, pandai mempengaruhi orang lain, menerima dan memanfaatkan balik orang lain. Kecenderungan lain biasanya menonjol dan terpilih menjadi pemimpin kelompok, menikmati suasana kebersamaan, tertarik pada perbedaan budaya dan kegiatan sosial, gemar humor dan berkomunikasi. Upaya menstimulasi, mengembangkan dukungan kelompok, grup, super, menetapkan aturan tingkah laku, mendukung kesempatan bertanggung jawab, menyelesaikan konflik, melakukan kegiatan sosial, menumbuhkan sifat ramah, memahami keragaman
budaya dan adat istiadat, mengajak talking stick. Robert Bauval membagi komunikasi antar pribadi 4 hal: keterampilan mendengarkan, menegaskan, menyelesaikan konflik, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. 7. Kecenderungan interpersonal. 7. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk membuat persepsi akurat diri sendiri menggunakan dalam mengarahkan kehidupan sendiri. Karakteristik kepekaan, perasaan, dan situasi, berlangsung memahami citra diri sendiri, positif, mampu berintrospeksi, mampu mengendalikan situasi konflik, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam lingkungan, tahu siapa harus minta bantuan saat memerlukan. Ciri-ciri umumnya memiliki etika yang baik, terkadang tampak pemalu dan pendiam di lingkungan sosial, mampu menemukan cara untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran secara tepat, mampu mengungkapkan diri dengan baik, memiliki motivasi yang mencapai yang diinginkan, kerap penasaran akan makna hidup, relevansi dan tujuan sesuatu, sering membuat catatan gambaran dan mengenai perasaan, mencari dan berusaha memahami pengalaman batinnya, memiliki tanggung jawab kemanusiaan, kadang lebih suka bekerja sendiri, bukan berarti antisosial, merasa bebas dan untuk berkreasi, upaya menstimulasi, mengembangkan program A4 dan P3K dalam pembimbingan attention, acceptance, appreciation, affection. 8. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan mengenai, mengklasifikasi tanaman, batu-batuan, binatang, dan artefak atau simbol-simbol budaya. Kecerdasan naturalis berkenaan dengan kemampuan mengamati, merasakan bentuk, berhubungan dengan elemen lain, memiliki ketertarikan pada benda. Karakteristik: memiliki ketertarikan yang besar pada dunia luar, sangat berminat pada lingkungan bumi, spesies, gemar mengumpulkan benda-benda, pandai menandai kesamaan benda, mengingat dan menandai kekhasan sesuatu benda khusus, tumbuhan atau binatang, selalu ingin mengetahui detail dalam bentuk sekitar. Kecenderungan lain: lebih menyukai bermain di luar rumah, suka menyendiri, mengamati benda-benda atau makhluk sekitar, suka memandangi benda-benda angkasa, perubahan alam, tidak takut pada binatang yang umumnya dipandang menjijikkan, menikmati benda, cerita, dan tontonan tentang fenomena alam, serta menikmati gemar berkemah, hiking atau sejenisnya. Upaya menstimulasi, menyediakan atau mengajak membuat diorama mini untuk serangga, bebatuan, menyediakan mengunjungi tempat-tempat pemeliharaan binatang, tanaman, serta koleksi benda-benda alam, berpetualang di hutan, koleksi perang atau bisa juga koleksi perangko, gambar tumbuhan dan binatang. Sediakan gambar, cerita, dan film tentang kehidupan alam, mengamati terhadap tumbuhan tanpa tanah. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan guru berkaitan dengan kecerdasan majemuk.
prinsip-prinsip menurut Armstrong 1994 sebagai berikut. 1. Setiap individu memiliki semua jenis kecerdasan. Teori kecerdasan mengungkapkan bahwa setiap individu memiliki kemampuan dari 8 intelijensi. Kedelapan kecerdasan berfungsi secara bersama-sama pada tiap orang secara unik. Kebanyakan dapat mengembangkan setiap jenis kecerdasan pada tingkat kemampuan yang memadai. 3. Kecerdasan biasanya bekerja sama dengan kompleks dan berfungsi. Kecerdasan berinteraksi dengan satu kecerdasan dengan kecerdasan lainnya dalam kehidupan individu. 2. Kecerdasan majemuk dan kesulitan belajar. Ada beberapa macam kesulitan belajar: learning disorder, learning dysfunction, slow learner, dan underachiever. Learning disorder adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Ross 1974. Learning dysfunction mengacu kepada gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik meskipun sebenarnya anak tidak menunjukkan adanya abnormalitas mental, gangguan alat deria atau gangguan psikologi. Pengertian underachiever mengacu pada siswa-siswa yang memiliki potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajar tergolong rendah. Sedangkan slow learner adalah siswa-siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga siswa tersebut memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tugas-tugas bila dibandingkan dengan kelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Kesulitan belajar pada dasarnya suatu gejala di mana berbagai jenis manifestasi tingkah laku. Gejala ini akan tampak dalam aspek-aspek motorik, kognitif, dan afektif, baik secara proses maupun belajar yang dicapainya. Dari antara kesulitan belajar adalah ketidakmampuan belajar, misalnya kesulitan membaca, masalah menggambar lukisan, ketidakmampuan untuk bergaul dengan rekan di tempat kerja, tuli nada, rasa takut terhadap matematika, canggung bila berolahraga, dan seterusnya. Beberapa tingkah laku merupakan pernyataan gejala kesulitan belajar. 1. Menunjukkan hasil belajar yang rendah, di bawah nilai rata-rata, mencapai oleh kelompok atau di bawah potensi yang dimilikinya. 2. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Mungkin siswa yang selalu belajar untuk belajar dengan giat tetapi nilainya dicapai selalu rendah. 3. Menunjukkan tingkah laku dan kelainan, misalnya membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan PR atau tugas, mengganggu dan luar kelas, tidak mau enggan mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar, mengasingkan diri, tersisih dari dan tidak mau bekerja sama. 4. Menunjukkan gejala emosi yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, dan kurang gembira menghadapi situasi tertentu, misalnya menghadapi nilai rendah, menunjukkan adanya perasaan sedih dan menyesal. Burton mengungkapkan bahwa siswa dapat dianggap mengalami kesulitan bila menunjukkan kegagalan dalam mencapai tujuan belajar. Selanjutnya, Burton mendefinisikan kegagalan belajar sebagai berikut.
Satu, siswa yang dikatakan gagal dalam belajar batas waktu tertentu, dia tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan dan tingkat penguasaan master of level minimal setiap mata pelajaran ditetapkan guru. Dua, dikatakan gagal jika ia tidak dapat mencapai prestasi yang semestinya berdasarkan ukuran tingkat kemampuan intelijensi atau bakat. Bila diramalkan dapat mengerjakan dan mencapai prestasi tersebut, siswa ini dapat digolongkan dalam underachiever. 3. Siswa yang dikatakan gagal yang bersangkutan dengan mewujudkan tugas perkembangan penyesuaian sosial sesuai dengan pola organismiknya pada fase perkembangan tertentu seperti berlaku bagi kelompok sosial dan usia siswa-siswa ini dikategorikan dengan slow learner. Siswa yang dikatakan gagal jika tidak menghasilkan mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai persyaratan kelanjutan tingkat pelajaran berikutnya. Siswa ini dapat digolongkan slow learner atau belum matang, immature, sehingga harus menjadi pengulang, repeater. Dari keempat tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa dapat diduga mengalami kesulitan belajar bila siswa tersebut tidak menghasilkan mencapai taraf kualifikasi belajar tertentu berdasarkan ukuran kriteria dinyatakan dalam SKM atau standar ketuntasan minimum atau ukuran tingkat kapasitas atau kemampuan belajar dalam batas-batas waktu tertentu seperti yang ditetapkan dalam silabus dan satuan acara pembelajaran. Patokan gejala kesulitan belajar. Berdasarkan hal ini, kriteria kesulitan belajar dapat ditetapkan berdasarkan 4 hal, yaitu tujuan pendidikan, kedudukan dalam kelompok, perbandingan antara potensi dan prestasi, dan kepribadian. 2.3 Aplikasi kecerdasan majemuk dalam pembelajaran. Pengembangan strategi pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk. 1. Teori majemuk memberikan kesempatan bagi berbagai strategi pembelajaran yang mudah diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran ini untuk kecerdasan intrapribadi dan kecerdasan 1 menit refleksi, koneksi pribadi, pilihan waktu, saat-saat ekspresi emosi, dan belajar mandiri. Adapun beberapa strategi pembelajaran tersebut bagi kecerdasan naturalisasi dan observasi, klarifikasi, dan organisasi, komparasi, kajian tumbuhan dan binatang, dan wisata alam. Armstrong 1994, Hare 1999. 2. Pengembangan penilaian berbasis kecerdasan majemuk. Beberapa penilaian otentik tersebut antara lain portofolio, proyek mandiri, jurnal siswa, penyelesaian tugas kreatif, catatan anekdot, observasi, dan wawancara. Gardner 1993, Armstrong 1994. Bab penutup. Kesimpulan. Kecerdasan adalah kemampuan memecahkan masalah dan membuat suatu produk yang bermanfaat bagi kehidupan. Armstrong 1994, McGrath dan Nobel 1996. Sementara kecerdasan sejati mencakup berbagai keterampilan lebih luas pada semua segi kehidupan.
kecerdasan majemuk ganda. Kecerdasan majemuk adalah teori kecerdasan dikembangkan oleh Howard dan Gardner 18 tahun silam, mengumumkan bahwa paling tidak ada 8 kecerdasan linguistik prinsip kecerdasan sebagaimana dikemukakan oleh Armstrong tahun 1994 adalah sebagai berikut. 1. Setiap individu memiliki jenis kecerdasan. 2. Kecerdasan biasanya bekerja sama secara kompleks. Teori kecerdasan majemuk menyajikan suatu model memaknai semua ketidakmampuan belajar yang dialami seseorang. 1. Perencanaan pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk untuk merancang pembelajaran yang memuat kecerdasan majemuk dapat mengikuti tahap atau Armstrong 1994 sebagai berikut. Penerapan suatu sasaran belajar atau topik spesifik. B. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan pokok berkaitan dengan kecerdasan majemuk. C. Pembuatan pertimbangan berbagai kemungkinan. D. Curah pendapat. E. Pemilih aktivitas yang layak. F. Penetapan rancangan pembelajaran. G. Implementasi rencana pembelajaran. 2. Pengembangan strategi berbasis kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk memberikan kesempatan kepada para guru untuk pengembangan strategi pembelajaran yang relatif baru dan dalam kegiatan belajar. Tidak di antara beberapa strategi pembelajaran pokok, dan setiap kecerdasan adalah sebagai berikut. 3. Pengembangan asesmen berbasis kecerdasan majemuk. Pembelajaran jenis kecerdasan majemuk adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi siswa mengembangkan jenis kecerdasan berdasarkan kelemahan dan kekuatannya. Dalam keseluruhan sistem pembelajaran mutakhir, contextual teaching learning, asesmen autentik memusatkan pada tujuan, meliputi hands-on learning, mendekati pola kerjasama dan kolaborasi, penggunaan higher order thinking. 3.2 Saran. Dengan memahami teori kecerdasan majemuk, maka pendidik dapat mengetahui perkembangan tiap-tiap anak berbeda-beda. 2. Pendidik dapat menumbuh kembangkan kemampuan anak sesuai dengan bakat dan minat. 3. Kecerdasan tiap anak dapat dilihat dari yang bersifat formal dan informal. 4. Perkembangan kecerdasan anak akan dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan, dan sekolah. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.